Baiklah, selamat datang di kuliah pemodelan sistem dan komputasi. Sekarang saya akan memulai kuliah yang pertama dengan metode merekam apa yang ada di dalam laptop saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi ini adalah merupakan kuliah pemodelan sistem dan komputasi di teknik mesin UGM. Jadi dalam kurikulum di teknik mesin, pemodelan sistem dan komputasi ini memiliki bobot 3 SKS. Nah, ini setelah UTS ini akan diampu oleh saya, Muhammad Agung Bramantya, yang nanti akan kurang lebih ada 3 kuliah untuk teorinya, kemudian 1 tutorial karena kita kuliahnya dipadatkan. Karena ya kita terkena wabah dan harus belajar di rumah. Sebagai pengantar, maka kuliah ini itu sudah ditetapkan sebagai sebuah mata kuliah yang memiliki prasyarat, dan prasyaratnya cukup banyak. Anda bisa melihat di sini bahwasanya di sini basic daripada pemodelan sistem ini adalah merupakan matematika, di mana ada matematika 1 3 SKS, matematika 2 3 SKS, matematika teknik 1 4 SKS, matematika teknik 2 4 SKS ya. Dan kalau di total ini ada 20 SKS ya, sebagai sebuah kumpulan dalam klaster kuliah kita ini, sehingga memang nanti dilengkapi dengan kuliah pemrograman dan metode numerik 3 SKS, maka bangunan keilmuan itu akan kemudian bisa mengantarkan dengan baik kuliah pemodelan sistem dan komputasi kita kali ini. Baik, sehingga Anda bisa membayangkan kita nanti di dalam membahas akan membuka kembali memori atau teori terkait dengan matematika, tetapi ya hanya sekedar filosofinya saja, sementara praktek teknisnya itu ada dalam kuliah masing-masing. Ini sebagai pengantarnya ya. Jadi bersiap-siap bahwasanya walaupun nanti prakteknya kita banyak menggunakan software komputer atau paket software yang komersial, tetapi bangunan keilmuannya itu merupakan basicnya matematika ditambah dengan metode numerik. Nah, di sini ada sedikit penjelasan kenapa kemudian kita ya semacam motivasi kecil-kecilan lah. Kenapa kita perlu peduli dengan pemodelan sistem dan komputasi ini, terutama di dalam komputasi, di mana hari ini perkembangan teknologi komputasi, teknologi pemrograman, teknologi otomasi yang semua kaitannya dengan komputer, otomatisasi dan lain sebagainya itu sangat pesat sekali. Ini ada sebuah video preview singkat bagaimana artificial intelligence atau AI itu berkembang sampai hari ini. Diambil dari YouTube, mereka punya program seri untuk memperkenalkan beberapa isu-isu terkini. Anda pasti tidak akan asing dengan isu tersebut. Ini saya putarkan sebentar. Technology. It's advancing faster and taking less time to be widely adopted than ever before. Launch AI. AI is basically an emulation of us. They're one very special person to me. Autonomous driving started. AI can give us that answer that we've been seeking all along. Are we alone? Each time we create a more powerful technology, we create a bigger lever for changing the world. Artificial intelligence can help us to feed the world population. AI is teaching the machine and the machine becoming smart. All out of the realm of sci-fi and magic, and now just science. Ready? We're at the dawn of a new age. The age of AI. Ya, jadi hari ini kita sudah masuk pada new age, yaitu the age of AI, di mana itu adalah merupakan salah satu aspek
yang merupakan turunan dari ditemukannya berbagai macam teknologi pemrograman, logika, dan lain sebagainya. Sehingga mudah-mudahan nanti Anda bisa merasakan dengan menguasai ilmu ini, maka kita sebenarnya sedang menguasai salah satu hal yang cukup strategis bagi dunia hari ini dan juga di masa mendatang, insya Allah. Nah, di dalam kuliah saya yang perlu saya jelaskan adalah ini kita sedang menghadapi ya pandemi ya, dan mudah-mudahan segera berakhir. Maka kuliah secara teori itu hanya 3 kali. Ya, ini saya langsung tuliskan di sini 3 kali, sehingga nanti 3 kali ini saya pakai Google Classroom. Kita akan buka forum tanya jawab sekitar sepekan sekali melalui Google Classroom, yang materinya itu adalah rekaman-rekaman video ini ya. Jadi nanti akan ada 3 kali kuliah yang Anda akan dengarkan secara online di rumahnya masing-masing, 1, 2, 3 kuliah. Kemudian nanti ditambah 1 kali praktek mandiri terkait dengan menggunakan software ya, 1 kali, sehingga ada 1 kali. Kemudian terakhir nanti kita akan ada ujian akhir semester ya. Oke ya. Jadi praktis kita hanya yang biasanya itu 7 pekan kuliah plus 2 pekan UAS ya, 9 pekan ya, maka sekarang dipadatkan menjadi 5 pekan saja ya, sehingga nanti silahkan bisa bijak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Di tengah semua mata kuliah, semua dosen juga melaksanakan program kuliah online seperti ini ya. Nah, 3 chapter ini, mudah-mudahan ini bisa terlihat. Ini nanti saya ambilkan dari 1 buah buku rujukan utama, yaitu Numerical Method for Engineers. Ini bukunya nanti akan saya distribusikan di folder di Google Classroom atau di Google Drive. Nah, 3 ini nanti merupakan bahasan dari 3 buah chapter di buku Numerical Methods for Engineer. Pertemuan pertama ya ini sekarang ini, video yang pertama ini nanti akan membahas chapter pertama dari buku ini. Kemudian nanti video yang kedua adalah membahas terkait dengan metode finite difference method untuk yang kasus pertama. Kemudian ini juga sama, finite difference method untuk kasus yang kedua. Apa itu finite difference method akan kita jelaskan di kuliah berikutnya. Ini merupakan penjabaran dari chapter di 29 dan chapter 30 ya. Chapter 30. Adapun chapter 31 itu nanti finite element, itu sudah disampaikan oleh Pak Yitno ya, finite element. Nah, kemudian untuk tutorialnya 1 kali itu nanti kita akan bikin tugas, yaitu Anda mengerjakan 1 bab tutorial dari ANSYS Fluent. Kita nanti softwarenya menggunakan untuk latihannya menggunakan ANSYS Fluent. Untuk saat ini karena Anda bisa mendownload yang student version dari webnya ANSYS, atau kalau kemudian mau nanti menggunakan keterpaksaan crack-crackan untuk belajar pribadi nggak apa-apa, tapi kalau sudah masuk ke komersial, masuk ke dunia kerja, masuk ke publikasi resmi dan lain sebagainya, maka harus menggunakan software yang ada license-nya. Sehingga praktis nanti kita 4 kali kuliah, 4 pekan, kemudian nanti di pekan kelima atau di minggu kelima kita akan ada UAS. Sehingga 2 buku ini yang menjadi rujukan, Numerical Method for Engineer dan ANSYS Fluent tutorialnya. Ya, demikian. Itu 2 buku nanti yang kemudian bisa Anda laksanakan. Kemudian sebentar, lupa ngapusnya gimana ini.
Ya, ini ya jadi 2 ini. Kemudian kita lanjutkan, jadi kuliah yang pertama ini atau video yang pertama ini adalah terkait dengan chapter 1 di Numerical Method for Engineer. Lebih banyak ke motivasi dan pengenalan, sehingga nanti mungkin tidak terlalu banyak, mungkin sekitar 30 menit saja kuliah kita untuk yang pertama kali ini. Jadi motivasinya tetap, jadi bahwasanya numerical method yang sudah menjadi prasyarat kuliah ini merupakan sebuah teknik di mana kita akan mengubah sebuah problem matematika, ya, problem matematika yang kemudian diformulasikan, yang biasanya matematika problem ini berisi integral, kemudian diferensial yang kita pelajari dari matematika 1 sampai matematika teknik 2, sekian banyak SKS itu secara analitis. Nah, sekarang kita menggunakan solusi dari arithmetic operation. Arithmetic itu adalah bagaimana kemudian mengubah persamaan matematika yang rumit ini menjadi hanya plus, minus, kali, dan bagi. Ya, kali dan bagi. Ya, sehingga ini plus, minus, kali, dan bagi ini kan pelajaran sejak SD ya, mungkin TK ya. Sehingga problem yang tadinya rumit di alam semesta ini kemudian kita coba modelkan dengan model matematika, dan kemudian kita selesaikan dengan sistem arithmetic operation, di mana ini kemudian nanti bisa dikerjakan dengan komputer. Ini integral diferensialnya. Sehingga urusannya nanti kalaupun banyak penambahan, banyak pengurangan, banyak pengalihan, banyak pembagian, selama itu bisa dikerjakan komputer dengan kecepatan gigahertz atau bahkan kemudian superkomputer bisa lipat kali lebih banyak, maka kemudian ya tidak ada masalah bagi kita semuanya. Sehingga ini, dan hari ini komputer itu komputasi, bahkan kemudian sampai ke virtual computing, VR dan lain sebagainya, cloud dan seterusnya, IoT dan lain sebagainya, maka sudah tidak bisa kita hindarkan dari era kita. Sehingga mau tidak mau kita tidak bisa mundur ke belakang untuk tidak melek dengan teknologi tersebut, atau paling tidak mengenal bagaimana cara kerjanya, bagaimana algoritma, bagaimana filosofinya, yang kemudian nanti kita bisa memanfaatkan untuk kehidupan kita, termasuk di dalam teknik mesin. Ya. Nah, ini adalah perkembangannya. Anda bisa melihat di sini grafiknya eksponensial. Ya. Grafiknya eksponensial antara tahun, ini time, dengan kecepatan berpikir sebuah komputer. Dulu ketika di tahun 1920-an, maka ada IBM, ada Monroe kalkulator, itu iya mungkin sebesar rumah kita atau kamar kita, itu baru nanti setara dengan satu buah laptop kecil ya. Dan kemampuannya setara dengan manual kalkulator. Tapi kemudian Anda bisa melihat di tahun 2020 ini, ya, kita sudah sampai pada level sini, di mana kalau kemudian menggunakan beberapa prediksi para ahli, itu setara dengan otaknya monkey ataupun otaknya tikus. Ya. Jadi komputer yang ada hari ini, itu secara rata-rata itu memiliki kemampuan bisa mengolah million operation atau million perintah plus minus kali dan bagi di dalam 1 detiknya ya. Sehingga kalau Anda mengerjakan 1 jam ya tinggal dikalikan, sehingga ini yang kemudian nanti akan semakin cepat, semakin memotivasi kita. Ternyata teknologi hardware itu berkembang dengan pesat, dan ini akan sangat membantu ketika kita kemudian bisa mengoperasikan dengan metode pemodelan sistem dan komputasi alat-alat tersebut ya. Jadi tidak ada hambatan dari sisi hardware, tinggal bagaimana kita menguasainya, menggunakannya, dan kemudian nanti bisa menghasilkan performa yang paling bagus. Nah, kemudian motivasi berikutnya itu adalah ketika kita membayangkan hari ini
Anda mungkin generasi Z ya atau milenial itu ketika lahir sudah ya, kedua orang tua kita membekali kita dengan teknologi gadget atau komputer ini, sehingga kita bisa melakukan banyak hal dengan satu tablet atau satu smartphone itu. Tapi bagaimana kemudian di masa-masa 100 tahun atau 200 tahun yang lampau, bagaimana kita bisa melihat ya, seorang Newton atau seorang Einstein atau seorang Archimedes itu mereka menyelesaikan suatu problem fisik itu sampai berhari-hari, berbulan-bulan merumuskannya itu dengan rumus-rumus analitik yang panjang. Matematika yang kita pelajari mulai dari semester 1, 2, 3, dan 4 itu adalah dikenal sebagai solusi analitik atau exact method ya, kala itu ketika zamannya non-komputer. Nah, ketika akan membayangkan zaman komputer, maka kemudian solusi itu kemudian diturunkan. Ya. Kalau ketemu rumus integral, ya harus diintegralkan dengan berbagai macam aturannya. Kalau ketemu diferensial, ya harus kemudian diturunkan dengan berbagai macam aturannya. Ini adalah analytical solution atau exact method. Konsekuensinya, ketika geometrinya sudah tidak beraturan, kemudian tidak linear lagi, dan kemudian banyak aspek yang diperhatikan, maka analytical solution itu kemudian menjadi terbatas karena solusinya tidak ketemu dengan pendekatan masa non-komputer ini. Tetapi dengan pendekatan komputer kita kemudian bisa melakukan pendekatan numerik yang itu relatif lebih mudah. Hanya memang volume pekerjaannya yang besar, tapi logikanya sederhana dan kemudian bisa diselesaikan dengan komputer. Kemudian di era non-komputer method itu dulu solusinya itu susah untuk diprediksikan. Sekarang dengan ditemukannya komputer dan bisa memvisualisasikan, bahkan kemudian bisa menghadirkan seolah-olah menjadi sebuah realitas, virtual reality, maka kemudian kita bisa memprediksikan dengan membaca grafik, membaca gambar, atau kemudian ya melakukan dengan teknologi VR itu. Anda bisa membayangkan dulu kalau kemudian harus seorang dokter itu berlatih bedah, maka dia harus benar-benar melakoninya di tubuh manusia atau tiruan manusia atau kemudian mayat lah, kita katakan seperti itu. Tapi hari ini dengan virtual reality maka proses itu bisa dipersingkat, bisa diperhemat dengan memvirtualkan kondisi-kondisi bedah itu, kemudian mereka berlatih di sana. Atau di kita dengan ada simulasi dulu ketika menerbangkan pesawat, maka harus sekian jam terbang itu benar-benar terbang dengan pesawatnya. Dan itu pun kemudian pesawatnya terbatas, harus antri dan seterusnya, biayanya besar. Nah, sekarang kemudian bisa di bypass dengan proporsional antara simulator dengan terbang nyatanya ya. Sehingga kemudian sebelum masuk ke membawa terbang nyata, maka ada sekian jam dilewati dalam simulator. Nah, itu adalah merupakan perkembangan yang memotivasi kita bagaimana kemudian era komputer ini bisa berbeda dengan sebelumnya. Kemudian ya beberapa difficulties itu kemudian bisa disolusikan dari teknologi komputer ini. Intinya ketika kita pada kuliah pertama ini terkait dengan motivasi, ada banyak hal yang kemudian bisa kita lakukan di era komputer hari ini. Ya. Cuman masalahnya apakah kita menjadi penonton saja atau menjadi user pasif saja, ataukah kemudian nanti kita masuk benar-benar ke dalam dunia komputer itu sebagai pelaku utama, sebagai inovator, bahkan kemudian sebagai pemegang kendali atas perkembangan keilmuan tersebut. Maka itu tergantung dari kapasitas kita sebagai pribadi, seorang engineer, maupun kapasitas kita di dalam tim maupun pada sebuah
kelompok yang besar sebagai sebuah masyarakat atau bangsa dan negara ataupun dengan perusahaan apapun itu. Oleh karena itu kita lanjutkan perbedaan antara non-komputer, era non-komputer itu diletakkan pada yang A ini. A adalah the pre-computer, sementara yang B adalah yang computer era. Di mana dulu yang paling susah itu adalah bagaimana mencari solusi. Ya, mencari solusi. Ya, jadi the size of the box indicate the level of emphasis directed toward each space. Jadi di sini ketika kemudian solusinya tidak hadir, ya kemudian tidak muncul adanya interpretasi dari hasil tersebut. Nah, makanya kemudian ilmuwan saat itu sangat terbatas sekali, karena untuk menjadi ilmuwan di zaman prakomputer itu harus menguasai matematika, menguasai fisika, menguasai banyak keilmuan basic science dasar yang dilaksanakan di MIPA, menguasai biologi dan seterusnya. Sementara kalau kita beralih di zaman komputer, maka yang effort yang besar itu adalah memformulasikan dan kemudian menginterpretasikan. Adapun solusinya dengan menggunakan computer use itu ya cukup sederhana nanti. Anda bisa kemudian berlatih nanti di tutorial bagaimana menyelesaikan problem yang rumit. Ya, itu dengan beberapa kali klik atau beberapa kali setting atau beberapa saat saja itu sudah ketemu. Nah, maka kemudian kita sekarang belajar bagaimana kita memformulasikan permasalahan, memodelkan, maka nama kuliah ini adalah pemodelan dari dunia nyata, real world. Jadi kalau saya gambarkan misalkan ini adalah real world, kemudian kita modeling, ya. Kemudian kita menghasilkan solusi. Nah, real world itu dengan dimodelkan, diformulasikan ini melalui prosesnya formulasi menjadi sebuah model sistem berupa persamaan matematika yang kemudian kita solusikan dengan persamaan numerik sehingga kita menjadi solusi, dan solusi itu kemudian menjadi solusi yang graphical, solusi yang mudah untuk diinterpretasikan, tinggal nanti kemudian kita bagaimana how to interpret, ya. Jadi ease of calculation, jadi kemudahan di dalam kalkulasi solusi itu kemudian harus kita melaksanakan interpretasi secara holistik, bahkan kemudian sampai pada sistem yang sangat sensitif, deep, dan lain sebagainya. Ya, sehingga ada dua pertimbangan di dalam era komputer ini agar kita tidak salah langkah. Yang pertama adalah benarkah model kita itu sudah sesuai dengan real world-nya, dan kemudian ketika dapat hasil itu make sense, sesuai dengan kenyataan yang ada, dan kemudian bagaimana kita menginterpretasikan. Demikian. Kemudian ya, sehingga ketika kita memasuki zaman komputer, maka kemudian ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Komputer itu adalah merupakan, atau di sini disebut sebagai numerical methods, itu adalah extremely powerful problem solving tool. Jadi ini adalah merupakan sebuah alat penyelesaian permasalahan yang sangat-sangat extremely powerful, sangat-sangat luar biasa. Dia bisa menghandle large system seperti bumi dan seisinya ini, bisa dimodelkan. Kemudian non-linearities sampai kompleks geometri. Misalkan kita kan punya wajah, yang wajah ini disusun dari tulang dan daging, otot dan seterusnya, yang tidak ada sama, walaupun kembar itu tidak pernah ada sama, maka unik. Maka kemudian 3D print sekarang, 3D scanner, 3D print itu kemudian bisa men-scan wajah kita, dan kemudian sudah bisa dilakukan simulasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini adalah melalui zaman komputer ini. Dan kemudian hari ini juga kita terbantu dengan adanya komputer program yang sudah di-package dan dijual secara komersial. Jadi kita nggak usah membuat pemrograman sendiri. Sudah ada
Fluent yang integrasi dengan ANSYS atau kemarin Anda pakai Abacus, itu kan Anda nggak harus melakukan pemrograman ya, melalui source code yang berbaris-baris ratusan bahkan ribuan baris itu kita develop sendiri, tidak. Tapi sudah ada seperti itu, tinggal bagaimana kemudian kita memahami alur sehingga kita tidak salah memilih, tidak salah langkah. Karena kalau program ini walaupun salah langkah pun tetap ketika di running kadang bisa, tetapi hasilnya tidak valid atau tidak bisa dipakai. Kemudian banyak sekali problem-problem yang tidak bisa diselesaikan oleh CAN program tadi. Tetapi dengan kemudian kita memahami bahwasanya kita bisa mendesain our own program, nanti di Fluent itu ada yang namanya user defined function, tapi tidak kita ajarkan di kuliah, user defined function. Anda bisa menambahkan function sendiri sesuai dengan user kita yang kita definisikan sendiri untuk dimasukkan di dalam program tersebut. Ya, jadi kalau nanti ketemu dengan kasus yang tidak ada di dalam tutorial atau tidak ada di dalam rumus-rumus yang dipakai di Fluent, kita bisa mendefinisikan secara mandiri. Itu kelebihannya. Sehingga kemudian era komputer ini seperti plug and play. Jadi semakin Anda mengeplakkan atau kemudian mengassembly bahasa pemrogramannya dengan semakin kompleks, maka semakin kompleks pula permasalahan yang bisa kita selesaikan. Ya. Nah, makanya kalau di sini kan ada yang software gratisan, trial version ini saya pakai di dalam membuat video ini, Camtasia yang free trial 30 hari ini, dia bisa, maka kemudian tapi tampil dengan fitur yang basic, ya, bahkan beberapa di lock, ya. Tapi kemudian ketika kita membeli, kemudian kita mengorder, kemudian kita melengkapinya dengan paling kompleks, maka kemampuan program itu kemudian juga semakin kompleks pula. Kemudian ini sesuatu yang penting juga dipahami bahwasanya numerical method itu adalah sebuah kendaraan. Ya. Jadi ibarat Anda punya motor, punya kendaraan, maka jenis kendaraan itu ada yang kendaraan sport, ada kendaraan yang mahal, ada kendaraan yang tujuannya untuk nyaman saja, tujuannya untuk keamanan, tujuannya untuk kecepatan, itu berbeda-beda. Ya. Nah, komputer juga sama. Komputer kita ini misalkan kita punya Pentium berapa sekarang? 7, itu kan sebuah kendaraan. Tetapi itu tidak akan bisa kita efektifkan, ya, secara maksimal apabila si penggunanya atau kita sebagai operatornya itu tidak kemudian melengkapi dengan ilmu komputer. Ibaratnya Anda punya laptop game serial terbaru dengan RAM dan prosesor yang paling oke saat ini, tapi Anda pakai hanya untuk kegiatan Word sama Excel saja, tidak Anda pakai untuk komputasi yang berat-berat, tidak Anda pakai untuk kemudian game yang kompleks dan lain sebagainya, tidak, ya, itu terkait dengan usernya. Sama juga nanti Fluent kemudian Abacus itu memiliki kemampuan yang luar biasa, tetapi kalau tidak kita gunakan semuanya, kitanya tidak tahu, maka ya dia akan menjadi sia-sia saja. Sehingga ini seperti ini penempatannya ada nut sama bolt, ya. Jadi tinggal Anda memilih mana, apakah nutnya itu operatornya, boltnya itu adalah software atau hardware-nya, atau kebalikannya, ya, yang kemudian nanti dua-duanya akan bisa berfungsi dengan baik ketika operatornya bagus dan softwarenya juga performanya bagus. Oleh karena itu kita dalam kuliah ini akan menggunakan mengimprove aktor atau si pelakunya dari sini. Demikian, ini pengantar dari saya. Oh iya, kita kuliahnya dipadatkan ya, sehingga kemudian ini kita lanjutkan sedikit lagi di sini. Ya, jadi ini adalah bab 1 lagi.
di bukunya Capra, sebentar saya lihat di bukunya Capra mana ya, ini ya, oke, bisa dilihat. Nah, ini buku yang nanti akan kita pakai. Nah, bisa dilihat di sini di chapter 1 ini adalah Mathematical Model and Engineering Problem Solving. Tadi yang kita sampaikan adalah ini, motivation, mathematical background, sama orientation. Anda bisa baca sendiri di sini. Kita lanjutkan sedikit, 10 menit untuk melanjutkan kuliah kita agar bisa selesai tiga kali pertemuan yang Anda dengarkan sendiri. Ini mathematical modeling and engineering problem solving. Ya, ini adalah merupakan prosesnya. Ya, jadi proses pertama kali itu adalah, ya, Anda bisa rasakan di nama mata kuliah itu adalah pemodelan sistem. Jadi kita sedang memodelkan sebuah sistem yang ada di real world, di dunia nyata, agar bisa diselesaikan oleh komputer. Caranya adalah dengan kita mendefinisikan dulu problem itu. Kalau tidak kita definisikan dengan baik, ya sama saja kita tidak akan mampu memodelkan. Kemudian langkah yang kedua adalah bagaimana kita membuat mathematical modeling. Jadi contoh, misalkan di ruangan Anda pengen bagaimana ruangan itu menjadi nyaman. Nyaman itu ada definisinya, misalkan suhunya berapa, kelembabannya berapa, kecepatan udaranya berapa, dan lain sebagainya, termasuk kualitas udaranya. Itu yang kemudian Anda definisikan. Nah, masuk ke dalam mathematical model, bagaimana kemudian memodelkan suhu, memodelkan kelembaban, kemudian memodelkan properties yang lainnya. Itu diambil dari teori-teori yang ada dan data-data yang ada. Barulah nanti terbangun sebuah mathematical model yang bagus, berbasis teori dan data, dan sesuai dengan problem yang kita definisikan di awal. Kemudian langkah ketiga adalah ini masuk numericalnya. Jadi mathematical model itu bisa jadi nanti sebuah model matematis yang berbaris-baris, atau kemudian ada sinus, cosinus, ada tangen, kemudian ada diferensial, integral, dan lain sebagainya. Terus kita solvingkan dengan cara kita, yaitu dengan numerik atau graphic result. Ini yang kemudian komputer lakukan. Kita akan pelajari step ini. Kemudian terakhir kita interpretasikan. Itu caranya. Kemudian, nah ini sentral dari pemodelan itu adalah bagaimana membuat model matematika. Tetapi jangan khawatir, walaupun matematika model itu nanti panjang dan melelahkan, tapi kalau di breakdown, dianatomikan, dia hanya terdiri dari 4 macam, yaitu ada dependent variable, independent variable, parameter, dan force function. Apa itu dependent? Ini adalah, ya, biasanya dia adalah merefleksikan adanya behavior pada sebuah sistem atau hal yang mau kita pelajari atau kita simulasikan. Independent itu biasanya time dan space. Kemudian parameter itu adalah bagaimana properties atau composition dari sistem kita. Kemudian force function itu adalah eksternal, gaya atau influence yang terjadi pada sistem kita. Nah, kita contohkan sederhana sekarang. Anda mesti mengenal hukum kedua Newton tentang motion, yaitu F sama dengan M dikalikan dengan A. Kalau A kita tarik ke sini, maka dia nanti sama dengan F dibagi dengan M. Nah, sistem ini kemudian kalau kita breakdown simple, ya mesti, karena ini simple ya, mesti akan ada terdiri dari 4 ini, atau kadang keempat parameter ini tidak ada, 1 atau 2-nya. Sehingga A ini adalah dependent variable, F ini adalah force function, M itu adalah parameter. Tidak ada independent variable. No independent variable, because we are not yet predicting how accelerating varies in time or space. Ya, oleh karena itu, kemudian kita masuk ke sini.
Ya, tadi ini penjelasannya bisa Anda baca sendiri nanti. Kita akan masuk pada bagaimana sebuah falling parachute ya, untuk kita sebagai studi kasus. Ya. Anda bisa mengenal tadi bahwasanya untuk kasus ini kita pengen mencari bagaimana kecepatan si parasut ini dari waktu ke waktu. Untuk bisa kita mengetahui kecepatan, maka kita menggunakan hukum yang tadi dilakukan oleh Newton kedua, yaitu A sama dengan F per M. Ini adalah rumus di SMA mungkin ya. Tapi kemudian ini kita ubah, A itu adalah merupakan turunan dari atau perbedaan dari diferensial dari velocity dibagi dengan time. Itu sama dengan F per M. Nah, di sini kemudian ini sudah bisa kita sebagai yang variabel mau kita cari. Nah, F ini yang kemudian mau kita cari lagi. Ya, M ini adalah parameter nanti. Nah, F itu adalah di sini. Kita bisa melihat kalau kita menyederhanakan ini hanya gaya-gaya yang bekerja atau force yang bekerja secara vertikal saja, sementara yang lainnya kita abaikan, maka ada force ke atas, upward, sama force downward, yang nanti kemudian kita resultantekan. Nah, itu ada force downward plus force upward, di mana yang turun itu adalah yang M kali G. Ya. Masa dikalikan gravitasi. Semakin besar M-nya maka semakin cepat atau semakin besar gaya yang dialami. Semakin gravitasinya semakin besar juga semakin sama. Yang upward, yang ke atas itu adalah gaya hambat. Yang itu adalah merupakan C dikali dengan V. Semakin cepat maka hambatannya semakin besar. Semakin besar konstanta hambat, C ini adalah konstanta hambatan, restriction. Kemudian tanda negatif ini adalah kalau ke bawah itu positif, maka kemudian ke atas itu adalah negatif. Ini adalah perjanjian tanda. Sehingga dijumlahkan, maka dia akan menjadi Mg minus Cv. Ini adalah F, kemudian per M. Nah, kemudian dV per dt, ini adalah A. Ya. Maka kemudian kita sederhanakan, ini dihilangkan sehingga menjadi G saja, kemudian CV per M di sini. Nah, inilah yang kemudian sampai menjadi sebuah modeling system yang berbasis matematika. Ya. Nah, bagaimana kemudian ini menjadi solusi? Ya. Ketika di zaman analitis prakomputer, maka ini harus diselesaikan dengan tangan. Seperti Anda menyelesaikan di kuliah matematika berapa ya? Diferensial integral itu. Ya. Untuk mencari dV per dt, maka kemudian ini diruas kanan kan. Jadi nanti ini akan kemudian dV sama dengan bla ini kalikan dt. Ya, untuk bisa mencari C, maka dia adalah integral dari ini tadi dt, yang kemudian hasilnya adalah ini. Kita tidak akan mengulang kuliah matematika. Kuliah kita adalah modeling system. Anda langsung kemudian diberikan hasil, bahwasanya hasil akhir atau modeling system secara matematikanya itu adalah V dengan fungsi waktu itu sama dengan Gm per C dikalikan dengan 1 minus E pangkat sekian-sekian ini. Yang ini asalnya adalah dari problem A sama dengan F per M. Ini adalah merupakan metode analitis. Ya, ini solusinya secara analitis. Sehingga dengan data G-nya sudah tahu berapa, M-nya tahu berapa, kemudian C-nya berapa, Anda kemudian bisa melakukan proses solusi berapa velocity di tiap-tiap kejadian. T ke 0, T ke 1, T ke 2, sampai ke theta hingga Anda bisa mencari berapa velocity-nya. Ya, seperti ini. Jadi ketika kemudian diketahui masanya 68,1, kemudian drag koefisien C itu adalah 12,5, kemudian G-nya adalah 9,8, maka kemudian
dari hasil tadi, persoalan analitis tadi akan ketemu di 0, waktu ke 0 sama dengan 0, 16,4 sampai 12 second itu 47,49 meter per second, sampai terhingga grafiknya seperti ini. Grafiknya seperti ini. Jadi ada terminal velocity-nya. Ini adalah persoalan yang diselesaikan dengan analitis murni atau eksak. Nah, kita menggunakan pemodelan sistem ini, sehingga kemudian modeling itu secara numerik itu diselesaikan dalam 3 buah klaster mazhab. Pertama adalah mungkin Anda kemarin mengenal dengan finite element method. Problem itu kemudian dibagi-bagi menjadi elemen-elemen yang terhingga. Bisa terhingganya itu 1, 2, belasan, bisa ratusan, bisa puluhan ribu, bahkan jutaan. Yang penting bisa dihingga. Ketika kemudian persoalan-persoalan itu kemudian diselesaikan secara bersamaan, maka sistemnya bisa diselesaikan dengan finite element method. Nah, ini kita yang pelajari hari ini adalah dengan finite difference method. Ya, ini finite difference method atau finite divided method. Ya, maka kemudian yang terakhir finite volume method. Ini nanti yang kemudian dipakai oleh Fluent, ini metodenya. Jadi sistem itu yang besar itu kemudian dipecah-pecah menjadi kecil-kecil sekali. Nah, tiap-tiap ini treatmentnya kalau dia menjadi sebuah elemen, jadilah finite element method. Kalau ini di treatment menjadi sebuah difference, maka lahirnya finite difference method. Kalau ini di treatment menjadi sebuah volume, maka lahirlah finite volume method. Artinya kemudian sistem yang kompleks, yang luas, yang besar, dan lain sebagainya, kita discrete menjadi kecil-kecil. Nah, discrete itu ketika di treatment menjadi apa, itu menjadi beda-beda rumusnya. Nah, di sini kita kemudian bagaimana mengubah yang tadinya dV per dt itu dengan menggunakan eksak atau analitis, itu kemudian sekarang diubah dengan limit yang tadinya unlimited menjadi limited, yang tadinya infinite menjadi finite. Maka kemudian menjadi delta V, delta T, di mana delta itu adalah perbedaan antara akhir dikurangi dengan awal. Ingat, akhir dikurangi dengan awal. Maka ini menjadi I plus 1, ini I saja. Kecepatan, maka kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal, waktu akhir dikurangi dengan waktu awal. Jadilah itu dV per dt. Kalau sudah seperti itu, maka kemudian ini kita terapkan pada rumus yang tadi, yang ini. Nah, yang ini. Ya, jadi, maaf. Jadi, kita tidak membahas yang ini, tetapi kita menggunakan ini. Nah, kita kemudian ganti ini, sementara G minus C VM-nya tetap. Ya, ini kita ganti di sini. Ini kemudian kita substitusikan ke sini. Kemudian G minus C MV. Nah, kemudian kita kan pengen mengetahui bagaimana kecepatan akhir, ya, atau kecepatan sesudahnya berbasis, ya, kalau dengan finite divided method ini atau finite difference method ini adalah kecepatan mula-mula ditambah dengan slope-nya ini dikalikan dengan time step-nya. Ini adalah solusi. Ini adalah solusi. Yang solusi ini nanti setara dengan solusi yang ada di sini. Tetapi Anda bisa melihat kita tidak melakukan proses integral atau diferensial seperti yang dilakukan secara analitik, tetapi dengan ini finite divided methods, yaitu bahwasanya antara beda itu delta itu adalah akhir dihubungkan dengan awal. Sehingga di sini Anda bisa melihat bagaimana numerik itu bekerja. Dia menghasilkan rumus yang kemudian ini pertambahan, pengurangan, ini perkalian, pembagian, perkalian, perkalian, kemudian pengurangan. Jadi plus, minus, kali, dan bagi.
Maka kemudian ya ini kemudian seberapapun banyaknya komputer bisa menyelesaikan. Sehingga ini adalah rumus pertama di dalam kuliah kita, bahwasanya new value itu adalah merupakan old value dikalikan dengan slope-nya dikalikan dengan time step-nya. Ini velocity ini bisa Anda nanti ubah dengan temperatur, dengan pressure, dengan macam-macam. Semua parameter yang ada selama itu adalah merupakan delta, maka dia adalah beda antara akhir dengan awal. Yang bawah pun juga sama, ini adalah time, nanti bisa sumbu X, sumbu Y, atau sumbu Z. Ya. Sehingga kemudian dengan ketemu ini persoalan menjadi mudah. Kita coba simulasikan dengan properties yang sama, G-nya 9,8, M-nya 68,01, C-nya 12,5. Ketemu ini secara numerik. Dan ketika kita bandingkan antara exact solution dengan rumus matematika yang rumit analytical awal tadi, yang ketemu apa tadi? Nah, ini ada muncul epsilon, pangkat, dan macam-macam tadi, dengan rumus yang hanya perkalian, pembagian, pengurangan, dan penjumlahan, itu dengan yang seperti ini. Ternyata bedanya tidak terlalu banyak, atau bahkan kemudian mendekati. Sehingga walaupun ini bedanya nanti ada error sedikit, tapi errornya sedikit kita terimalah, nggak apa-apa, karena memang ya penyederhanaan, tetapi tidak menyimpang jauh dari hasil yang kita inginkan. Dan itu nanti filosofinya bisa dipakai di banyak tempat. Ya, karena conservation law of engineering, hukum konservasi itu adalah input itu harus sama dengan output. Kalau tidak sama, misalkan ada pengurangan atau penambahan, maka itu yang kemudian di flow in sama dengan flow out. Ini yang kemudian bertanggung jawab. Dan itu berlaku di chemical, civil, mechanical maupun electrical. Demikian kuliah yang pertama ini. Yang ini adalah merupakan penjabaran dari buku Numerical Method for Engineers-nya Capra. Di chapter yang pertama Anda bisa mulai melihat mulai dari ini motivation, kemudian mulai mathematical background, kemudian sampai tujuannya, goals. Kemudian ini chapter 1 kita berikan bagaimana finite divided method atau finite difference method itu dilakukan untuk bisa menyederhanakan persoalan yang bisa nanti berlaku umum di bidang-bidang engineering yang lainnya. Demikian dari saya, nanti kita lanjutkan di kuliah kedua, kita masuk di chapter 29 insyaallah. Selamat siang.